Bayangkan suatu daerah dengan potensi besar, tetapi tanpa arah yang jelas. Bagaimana kita memastikan setiap langkah pembangunan membawa manfaat bagi masyarakat dan lingkungan? Inilah peran penting perencanaan pembangunan daerah. Mari kita telusuri teori dan model yang menjadi kunci kesuksesan pembangunan daerah masa depan. Teori dan model perencanaan pembangunan daerah. Pendekatan teoritis dalam perencanaan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penting dalam memajukan suatu wilayah atau daerah. Melibatkan berbagai teori, model, dan pendekatan. Tujuannya agar kita dapat memahami konsep dasar dan aplikasinya dalam konteks kekinian. Model-model perencanaan pembangunan. Ada 3 model perencanaan pembangunan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama model rasional komprehensif, yang kedua model inkremental, ketiga ada model advokasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, model rasional komprehensif. Model ini dikenal juga sebagai pendekatan sinoptik yang menekankan pada penggunaan metode ilmiah dan analisis sistematis dalam perencanaan pembangunan. Karakteristik utama dari model ini, pendekatannya yaitu dengan top-down dan teknokratis, mengutamakan efisiensi dan optimalisasi sumber daya, berbasis pada data dan analisis kuantitatif. Tahapannya, yang pertama identifikasi masalah, yaitu mengumpulkan data dan informasi untuk memahami situasi saat ini. Lalu penetapan tujuan, menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Berikutnya analisis alternatif, mengidentifikasi berbagai opsi, solusi, dan mengevaluasi dampaknya. Berikutnya, implementasi, menjalankan rencana yang telah dipilih. Dan terakhir yaitu evaluasi, menilai keberhasilan rencana, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Kelebihan dari model ini yaitu komprehensif dan sistematis, ideal untuk proyek-proyek berskala besar dan kompleks. Namun ada kekurangannya, yaitu membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar, kurang fleksibel terhadap perubahan kondisi. Contohnya yang sudah dilakukan adalah perencanaan kota pintar atau smart city di Bandung. Bandung mengembangkan konsep smart city dengan pendekatan komprehensif, meliputi pengumpulan data melalui sensor dan lain sebagainya, lalu analisis big data untuk pengambilan keputusan, dan implementasi solusi teknologi di berbagai sektor, transportasi, lingkungan, pelayanan publik. Ini yang dilakukan oleh Bandung dalam konsep smart city menggunakan model rasional komprehensif. Yang kedua ada model inkremental. Model ini menekankan pada perubahan bertahap dan perbaikan kecil yang berkelanjutan, alih-alih perubahan besar dan menyeluruh. Karakteristik utama dari model ini yaitu dengan pendekatan pragmatis dan realistis. Fokus pada perbaikan jangka pendek, lebih mudah diadaptasi dan diimplementasikan. Prosesnya, yang pertama identifikasi masalah atau area yang perlu perbaikan. Yang berikutnya implementasi perubahan kecil, berikutnya kita lakukan dengan evaluasi hasil dan penyesuaian dan implementasi perubahan berikutnya. Kelebihan dari model ini, resiko lebih kecil karena perubahan bertahap, lebih mudah mendapatkan dukungan stakeholder, fleksibel terhadap perubahan kondisi. Namun ada kekurangannya, mungkin tidak cukup untuk mengatasi masalah yang sistemik, bisa menghasilkan solusi jangka pendek yang tidak optimal dalam jangka panjang. Contoh, perbaikan bertahap fasilitas transportasi umum di Jakarta. Ada penambahan armada bus Transjakarta secara bertahap. Ada perbaikan halte dan fasilitas pendukung sedikit demi sedikit. Pengenalan sistem pembayaran elektronik secara bertahap. Ini yang dilakukan
dalam perbaikan bertahap fasilitas transportasi umum di Jakarta menggunakan model inkremental. Yang ketiga, ada model advokasi. Model ini berfokus pada perjuangan untuk kepentingan kelompok-kelompok yang sering terabaikan dalam proses perencanaan konvensional. Karakteristik utama dalam model ini berpihak pada kepentingan kelompok marginal, melibatkan partisipasi aktif masyarakat, menekankan keadilan sosial dan pemerataan. Proses yang dilakukan, pertama, identifikasi kelompok yang terpinggirkan, pengorganisasian masyarakat, penyadaran dan pemberdayaan, lalu ada advokasi kebijakan, dan terakhir implementasi program yang berpihak pada kepentingan kelompok marginal. Kelebihan dari model ini meningkatkan keadilan sosial dan inklusivitas. Yang kedua, ada memberdayakan masyarakat. Ketiga, menghasilkan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun ada kekurangannya, yaitu dapat menimbulkan konflik kepentingan, proses yang lebih lama dan kompleks, mungkin sulit mencapai konsensus atau kesepakatan. Contohnya, program pemberdayaan masyarakat adat di Papua. Ada pelibatan tokoh adat dalam perencanaan pembangunan. Ada program pelestarian budaya dan kearifan lokal. Ada pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam yang dikelola masyarakat adat. Nah, ini yang dilakukan dengan model advokasi pada masyarakat adat di Papua. Integrasi model-model perencanaan. Seperti yang dikemukakan oleh Friedman, perencanaan yang efektif harus mempertimbangkan berbagai model dan mengadaptasinya sesuai konteks lokal. Friedman juga menekankan pentingnya pendekatan yang fleksibel dan kontekstual dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan terpadu dilakukan dengan berbagai tahap. Yang pertama, analisis komprehensif. Yang kedua, implementasi bertahap. Yang ketiga, pelibatan masyarakat. Analisis komprehensif yaitu menggunakan elemen dari model rasional komprehensif untuk memahami situasi yang menyeluruh. Implementasi bertahap yaitu menerapkan perubahan secara inkremental untuk mengurangi risiko dan memudahkan adaptasi. Pelibatan masyarakat mengadopsi prinsip-prinsip model advokasi untuk memastikan inklusivitas dan keadilan. Contoh penerapan terpadunya dalam pengembangan kawasan pesisir, yaitu melakukan studi komprehensif tentang ekosistem dan potensi ekonomi dari model rasional komprehensif, lalu mengimplementasikan proyek percontohan skala kecil sebelum ekspansi dengan model inkremental. Yang terakhir, melibatkan nelayan lokal dan komunitas pesisir dalam perencanaan dan pengelolaan melalui model advokasi. Ketiga model ini diintegrasikan secara terpadu, dijalankan sehingga membentuk suatu perencanaan ataupun model yang lebih baik. Dengan mengintegrasikan berbagai model, perencanaan pembangunan dapat menjadi lebih adaptif, inklusif, dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Berikutnya, ada teori pembangunan endogen. Teori pembangunan endogen adalah pendekatan pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang berasal dari dalam suatu sistem atau daerah, seperti yang dinyatakan oleh Romer. Pembangunan endogen menekankan pada pertumbuhan ekonomi didorong oleh akumulasi pengetahuan dan inovasi yang berasal dari dalam sistem itu sendiri. Karakteristik utamanya, pertama, fokus pada potensi internal daerah dengan mengidentifikasi keunggulan lokal, menganalisis dan memanfaatkan keunikan dan kekuatan spesifik suatu daerah. Berikutnya, dengan pengembangan kapasitas lokal, meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengelola sumber daya dan mengembangkan potensi daerah. Berikutnya, pemberdayaan institusi lokal, yaitu dengan memperkuat peran lembaga lokal dalam proses pembangunan. Karakteristik utama berikutnya yaitu pemanfaatan sumber daya lokal dan inovasi. Dengan cara apa saja? Dengan cara optimalisasi sumber daya alam, mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Lalu dengan pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan keterampilan pengetahuan masyarakat lokal. Dengan inovasi berbasis kearifan lokal,
mengembangkan teknologi dan metode baru yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat. Lalu dengan penguatan rantai nilai lokal, mengembangkan industri pendukung dan menciptakan nilai tambah dari produk lokal. Karakteristik utama berikutnya, pentingnya modal sosial dan budaya. Dengan cara apa? Pertama, penguatan kohesi sosial. Membangun rasa kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat. Dengan pelestarian dan pengembangan budaya lokal, menjadikan budaya sebagai aset pembangunan bukan hambatan. Dengan pengembangan jejaringan sosial, memfasilitasi pertukaran informasi dan kolaborasi antar pelaku pembangunan lokal. Lalu dengan penguatan identitas lokal, membangun kebanggaan terhadap identitas daerah sebagai modal pembangunan. Implementasi teori pembangunan endogen ini kita bisa lihat dalam pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Desa Wisata Nelanggeran, Yogyakarta. Di Desa Wisata Nelanggeran merupakan contoh sukses penerapan teori pembangunan endogen dalam sektor pariwisata. Kita bisa lihat dari potensi internal. Mereka dapat memanfaatkan keindahan alam gunung api purba, Nelanggeran, dan budaya lokal. Mereka juga membuat inovasi lokal, mengembangkan paket wisata yang menggabungkan petualangan, edukasi, dan pelestarian lingkungan. Mereka juga membuat suatu model dengan modal sosial, yaitu melibatkan masyarakat dalam pengelolaan wisata melalui kelompok sadar wisata, Pokdarwisnya. Dan dampaknya, peningkatan ekonomi lokal, pelestarian lingkungan, dan penguatan identitas budaya. Berikutnya, teori ini juga diimplementasikan pada industri kreatif digital di Bandung. Bandung telah menjadi pusat industri kreatif digital di Indonesia, menunjukkan penerapan pembangunan endogen di sektor teknologi. Seperti apa saja potensi internalnya? Mereka memanfaatkan keberadaan institusi pendidikan dan komunitas kreatif di Bandung. Lalu ada inovasi yang mereka bangun dengan cara mendorong pengembangan startup teknologi dan industri kreatif digital. Ada modal sosial yang mereka manfaatkan, yaitu dengan membangun ekosistem industri kreatif melalui co-working space, inkubator bisnis, dan festival teknologi. Dampaknya apa? Yaitu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing kota, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan. Keunggulan dari teori pembangunan endogen yaitu ada keberlanjutan. Pembangunan yang berakar pada potensi lokal cenderung lebih berkelanjutan. Ada ketahanan, mengurangi ketergantungan pada faktor eksternal, meningkatkan ketahanan ekonomi daerah. Ada kesesuaian, solusi pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Ada pemberdayaan, meningkatkan partisipasi dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap proses pembangunan. Ada pemberdayaan, yaitu meningkatkan partisipasi dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap proses pembangunan. Tantangan dalam implementasi dari teori ini, yaitu ada keterbatasan sumber daya. Beberapa daerah mungkin memiliki sumber daya yang terbatas untuk memulai pembangunan. Ada resistensi terhadap perubahan. Pola pikir dan kebiasaan lama dapat menghambat inovasi dan perubahan. Ada juga kapasitas kelembagaan, yaitu institusi lokal mungkin belum siap untuk mengelola proses pembangunan secara mandiri. Ada ketimpangan antar daerah, yaitu perbedaan potensi antar daerah dapat menyebabkan ketimpangan pembangunan. Teori pembangunan endogen menawarkan pendekatan yang lebih berkelanjutan dan kontekstual dalam pembangunan daerah dengan fokus pada potensi internal, inovasi lokal, dan modal sosial budaya. Pendekatan ini dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun, implementasinya memerlukan komitmen jangka panjang, pengembangan kapasitas yang konsisten, dan dukungan kebijakan yang tepat. Selain teori pembangunan endogen,
tentu ada teori pembangunan eksogen. Teori pembangunan eksogen adalah pendekatan pembangunan yang menekankan pada peran faktor-faktor eksternal sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu daerah atau negara. Seperti yang dinyatakan oleh Solong, pertumbuhan ekonomi jangka panjang terutama didorong oleh kemajuan teknologi yang berasal dari luar sistem ekonomi. Karakteristik utamanya, yang pertama mengandalkan faktor eksternal sebagai pendorong pembangunan. Ada peran pihak luar. Pembangunan dianggap dapat dipercepat melalui intervensi atau bantuan dari pihak eksternal. Ada transfer sumber daya. Aliran modal, teknologi, dan pengetahuan dari luar dianggap sebagai katalis pembangunan. Ada orientasi pasar global. Fokus pada integrasi dengan ekonomi global dan peningkatan daya saing internasional. Karakteristik utama berikutnya yaitu ada komponen utama pembangunan eksogen. Di antaranya ada investasi asing, ada transfer teknologi, dan ada bantuan luar negeri. Berikutnya, ada potensi dan resiko. Potensinya yaitu percepatan pertumbuhan, ada peningkatan kapasitas dan integrasi global. Percepatan pertumbuhan yang dimaksud di sini yaitu akses cepat ke modal dan teknologi dapat mempercepat pembangunan. Peningkatan kapasitas di sini dimaksud yaitu transfer pengetahuan dan keterampilan ke tenaga kerja lokal. Dan integrasi global yang dimaksud di sini yaitu membuka akses ke pasar global dan jaringan perdagangan internasional. Namun, ada risikonya. Yang pertama, ketergantungan. Risiko ketergantungan pada bantuan atau investasi asing, kerentanan terhadap fluktuasi ekonomi global, ada eksploitasi, potensi eksploitasi sumber daya alam, atau tenaga kerja yang sangat murah. Dan terakhir risikonya yaitu ketimpangan, mungkin memperlebar kesenjangan antara sektor modern dan tradisional. Implementasi teori pembangunan eksogen di Indonesia. Yang pertama ada kawasan ekonomi khusus atau KEK di Mandalika, Lombok, NTB. KEK Mandalika merupakan contoh penerapan pembangunan eksogen dalam pengembangan pariwisata. Ada investasi asing, menarik investasi asing dalam pembangunan resort dan fasilitas wisata. Ada transfer teknologi, yaitu penerapan standar internasional dalam manajemen pariwisata dan hospitality-nya. Dampaknya, secara positif, peningkatan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan promosi pariwisata internasional. Namun ada tantangannya dengan memastikan keberlanjutan lingkungan dan pelibatan masyarakat lokal. Kedua, implementasi dari teori ini yaitu proyek infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek ini menunjukkan implementasi pembangunan eksogen dalam sektor infrastruktur. Ada kerjasama internasional, yaitu kolaborasi dengan Tiongkok dalam pendanaan dan teknologi. Ada transfer teknologi. Kita mengadopsi teknologi kereta cepat yang belum ada di Indonesia. Dampaknya secara positif, yaitu peningkatan konektivitas, transfer teknologi, dan potensi pertumbuhan ekonomi di koridor Jakarta-Bandung. Tentu ada tantangannya, yaitu manajemen utang, ada transfer pengetahuan yang efektif, dan integrasi dengan sistem transportasi yang ada. Strategi dalam optimalisasi pembangunan eksogen ini, tentu yang pertama ada kebijakan selektif. Harus memilih investasi asing yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Ada pengembangan kapasitas lokal. Harus memastikan transfer pengetahuan dan teknologi ke tenaga kerja lokal. Ada regulasi yang seimbang. Harus menciptakan iklim investasi yang menarik namun tetap melindungi kepentingan nasional. Ada integrasi dengan ekonomi lokal dengan cara mendorong keterkaitan antara investasi asing dengan industri lokal. Dan yang terakhir ada diversifikasi sumber investasi.
mengurangi ketergantungan pada satu negara atau sektor tertentu. Tantangan dalam mengimplementasikannya yaitu ketergantungan ekonomi, risiko over-reliance pada modal dan teknologi asing, konflik kepentingan, potensi benturan antara kepentingan investor asing dan prioritas pembangunan nasional. Lalu, tantangan berikutnya ada dampak sosial dan lingkungan. Perubahan cepat dapat menimbulkan goncangan sosial dan degradasi lingkungan. Yang terakhir, tantangannya yaitu keberlanjutan. Harus memastikan manfaat jangka panjang setelah proyek atau investasi ini selesai. Teori pembangunan eksogen menawarkan potensi percepatan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya eksternal, namun implementasinya memerlukan perencanaan yang matang dan kebijakan yang hati-hati untuk memaksimalkan manfaat sambil meminimalkan risiko ketergantungan. Keseimbangan antara pembangunan eksogen dan endogen menjadi kunci dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan, dan inklusif. Berikutnya, ada perencanaan secara partisipatif. Perencanaan partisipatif adalah pendekatan dalam pembangunan yang secara aktif melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan. Seperti yang ditegaskan oleh Chamber, perencanaan partisipatif memungkinkan masyarakat lokal untuk menganalisis realitas mereka sendiri, mengambil kendali, dan bertindak. Karakteristik utama dari model ini, yang pertama melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya. Ada proses partisipatif aktif. Masyarakat bukan hanya sebagai objek, tetapi subjek aktif dalam pembangunan. Ada inklusivitas, melibatkan berbagai kelompok dalam masyarakat, termasuk yang marginal. Ada proses bottom-up approach. Pendekatan ini dimaksud inisiatif dan ide pembangunan berasal dari masyarakat. Karakteristik berikutnya meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program. Rasa memiliki, masyarakat merasa terlibat dan bertanggung jawab atas keberhasilan program. Keberlanjutannya, program yang direncanakan bersama cenderung lebih berkelanjutan. Ada proses pemberdayaan di sana, yaitu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengambilan keputusan. Karakteristik berikutnya yaitu metode perencanaannya secara partisipatif. Ada proses fokus group discussion di sana, ada survei secara online, ada town hall meeting virtual. Tahapan-tahapan ini biasanya dilakukan dalam model perencanaan partisipatif. Implementasi perencanaan partisipatif di Indonesia, salah satu contohnya yaitu aplikasi mobile Clue di Jakarta. Clue adalah contoh inovatif perencanaan partisipatif berbasis teknologi. Fungsinya memungkinkan warga Jakarta melaporkan masalah kota secara real-time. Mekanismenya, warga mengambil foto masalah, misalnya jalan rusak, sampah menumpuk, dan lain sebagainya. Lalu mereka mengunggah foto dengan deskripsi dan lokasi melalui aplikasi. Dan laporan ini diteruskan ke instansi terkait untuk ditindaklanjuti. Dampaknya, peningkatan efisiensi penanganan masalah perkotaan. Ada transparansi dan akuntabilitas pemerintah kota, dan pemberdayaan warga dalam pengawasan pembangunan. Implementasi perencanaan partisipatif berikutnya, yaitu ada program pembangunan desa melalui dana desa. Dana desa merupakan implementasi perencanaan partisipatif di tingkat desa. Mekanismenya, yaitu desa nanti akan melakukan musyawarah desa untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan. Mereka menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa. Lalu mereka melaksanakannya program ini dengan melibatkan masyarakat. Dampaknya apa? Yaitu pemberdayaan masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Ada peningkatan infrastruktur dan layanan publik di desa. Dan terakhir yaitu penguatan kapasitas pemerintah desa. Manfaat dari perencanaan partisipatif ini, yang pertama ada relevansi program.
Program pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata pada masyarakat. Ada efisiensi sumber daya. Pemanfaatan pengetahuan lokal dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Ada transparansi, meningkatkan keterbukaan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Ada pemberdayaan, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Ada kohesi sosial, memperkuat ikatan sosial dan rasa kebersamaan dalam masyarakat. Tentu ada tantangan dalam implementasi dari model perencanaan ini. Yang pertama, representasi. Harus memastikan keterwakilan semua kelompok dalam masyarakat, termasuk yang marginal. Ada kapasitas. Perbedaan kapasitas antar kelompok masyarakat dalam berpartisipasi. Ada konflik kepentingan. Potensi dominasi kelompok tertentu dalam proses pengambilan keputusan. Ada ekspektasi, mengelola harapan masyarakat terhadap hasil perencanaan yang partisipatif. Ada teknologi di sana, yaitu kesenjangan digital dapat membatasi partisipasi dalam metode berbasis teknologi. Lalu ada strategi untuk optimalisasi perencanaan secara partisipatif. Dengan cara apa saja, yaitu pengembangan kapasitas. Dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam analisis dan perencanaan. Ini dapat dilakukan untuk pengembangan kapasitas. Ada diversifikasi metode. Melakukan dengan cara menggunakan berbagai metode untuk mengakomodasi preferensi yang berbeda. Strategi berikutnya yaitu fasilitasi yang efektif. Memastikan proses partisipasi yang inklusif dan konstruktif. Berikutnya, integrasi dengan sistem formal. Menghubungkan hasil perencanaan partisipatif dengan proses perencanaan secara formal di dalam pemerintah. Lalu ada evaluasi berkelanjutan. Melakukan penilaian dan perbaikan terus-menerus terhadap proses partisipasi. Perencanaan partisipasi merupakan pendekatan yang krusial dalam pembangunan modern. Menjembatani kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Melalui pelibatan aktif masyarakat, pendekatan ini tidak hanya menghasilkan program yang lebih relevan dan berkelanjutan, tetapi juga memperkuat demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Namun, implementasinya memerlukan komitmen, keterampilan fasilitasi yang baik, dan adaptasi terhadap konteks lokal untuk mencapai hasil yang optimal. Berikutnya, ada perencanaan kolaboratif. Perencanaan kolaboratif kita lihat dari perspektif pengertian dan penerapan. Pengertian dari perencanaan kolaboratif adalah pendekatan dalam perencanaan yang menekankan pada keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan satu pihak yang dominan, melainkan menggabungkan berbagai perspektif, pengalaman, dan sumber daya dari berbagai sektor untuk menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan dalam konteks perencanaan kolaboratif, kerjasama ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Model quadruple helix menggambarkan kolaborasi antara 4 sektor utama, yaitu pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Pemerintah perannya sebagai pembuat kebijakan dan regulator. Pemerintah berperan dalam memberikan regulasi dan memfasilitasi pelaksanaan perencanaan. Pihak swasta yaitu pihak yang memberikan dukungan finansial dan keahlian teknis, serta berperan sebagai motor penggerak inovasi. Lalu akademisi berperan sebagai lembaga pendidikan dan riset, menyediakan landasan teoritis, penelitian dan pengembangan teknologi untuk mendukung perencanaan. Masyarakat berperan sebagai pihak yang langsung terkena dampak dari perencanaan. Masyarakat menyediakan informasi lokal, aspirasi, dan partisipasi aktif dalam pelaksanaan proyeknya. Memadukan berbagai perspektif dan sumber daya. Perencanaan kolaboratif memadukan berbagai pandangan dan sumber daya dari sektor-sektor tersebut
untuk menghasilkan perencanaan yang lebih inklusif. Kolaborasi ini memungkinkan masing-masing pemangku kepentingan sambil belajar dan membangun pemahaman bersama, sebagaimana dikemukakan oleh Healy tahun 97. Perencanaan kolaboratif menciptakan arena di mana berbagai kepentingan dapat saling belajar dan mengembangkan pemahaman bersama. Dalam perencanaan kolaboratif, setiap sektor tidak hanya terlibat dalam tahap perencanaan, tetapi juga dalam implementasi, evaluasi, bahkan dalam tahap pengawasan. Ini menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Pendekatan perencanaan kolaboratif tidak hanya membantu mengatasi masalah perencanaan yang kompleks, tetapi juga memperkuat hubungan antara berbagai pemangku kepentingan, menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan, dan meningkatkan partisipasi serta rasa memiliki dari masyarakat. Kesimpulan dari materi pada kali ini, yaitu perencanaan pembangunan daerah memerlukan pendekatan yang komprehensif. Harus ada integrasi model-model perencanaan sesuai dengan konteks lokal atau kebutuhan. Berikutnya, pentingnya keseimbangan antara pembangunan endogen dan eksogen. Dan berikutnya, partisipasi dan kolaborasi sebagai kunci keberhasilan pembangunan keberlanjutan. Tugas yang dapat Anda lakukan yaitu Anda dapat menguraikan bagaimana penerapan model-model perencanaan ini di daerah Anda. Lalu Anda tuliskan lagi apa tantangan dalam mengimplementasikan perencanaan partisipatif di era digital. Yang terakhir, bagaimana memastikan keseimbangan antara pembangunan endogen dan eksogen di daerah Anda. Inilah tugas Anda dan Anda bisa konsultasi dengan dosen yang mengajar. Demikian materi, teori, dan model perencanaan pembangunan daerah. Sampai ketemu pada video materi-materi berikutnya.